pagi ini. Dan pagi hari ini sudah bersama kita Bapak Mulyanto, ya, Budi Mulyanto, Kepala BTN Kelimutu. Selamat pagi, Pak Mulyanto. Selamat pagi, Mbak Antoni. Salam sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih sudah bersama Pro 1 Radio ya pagi hari ini di Porata pagi ini. Sekarang ya yang pastinya saat di Danau Kelimutu di tempat kerja ya Pak. Ya, kebetulan saya sudah di kantor ini. Oh, oke, di kantor ya, baik. Dikira ini di tempat wisata Danau Kelimutu nih Pak. Baik. Ini terkait dengan kunjungan wisatawan ya ke Danau Kelimutu selama liburan ya, bisa diinformasikan data yang diterima oleh Balai Taman Nasional Kelimutu ya hingga hari ini kunjungan atau hingga kemarin ya kunjungan para wisatawan baik dalam negeri maupun dari luar negeri ini kira-kira jumlahnya berapa hingga saat ini Pak Mulyanto? Iya, baik. Terima kasih Mbak Antoni. Selamat pagi para pendengar RRI ND. Salam sejahtera selalu, salam Pancasila. Kalau ND kan harus ada salam Pancasila. Iya, benar sekali. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik. Terima kasih kami sudah diundang dari Balai Taman Nasional Kelimutu yang topiknya adalah terkait dengan kunjungan wisata ya. Mbak Antoni mungkin para pendengar yang lain bahwa kami informasikan Balai Taman Nasional Kelimutu ini adalah selain destinasi wisata alam, kawasan Taman Nasional Kelimutu ini adalah kawasan konservasi sebenarnya, adalah kawasan perlindungan. Di mana mandat utamanya adalah pengelolaan danau tiga warna yang ada di TN Kelimutu. Dan luas TN Kelimutu ini ada 5.000 hektar ya. Jadi 5.000 hektar yang harus kita kelola. Dan salah satu yang memang sudah menjadi prioritas nasional adalah destinasi wisata danau tiga warna yang di tempat lain tentu tidak akan dijumpai. Sehingga ini bagaimana selain sebagai mandat kawasan konservasi, mandat wisata alam pun juga tetap kita jaga. Oleh karenanya wisatawan di Danau Kelimutu ini bukan semacam wisatawan rekreasi yang seperti biasa atau mass tourism, tapi kami adalah wisata alam khusus yang memang perlu ada hal-hal khusus yang tidak boleh semua orang sembarangan melakukan aktivitas di Danau Kelimutu agar tetap terjaga keasriannya. Nah, dari beberapa kunjungan yang kami peroleh, memang sampai saat ini kalau diambil jumlah total itu hampir sekitar sudah 30 ribuan lebih ya pengunjung dari mulai Januari sampai dengan sampai dengan bulan Juni, akhir Juni ini. Ya. Iya, memang fluktuatif ya Mbak Antoni terkait dengan kunjungan-kunjungan itu. Biasanya kalau peak season atau hari libur itu akan lebih ramai. Nah kalau hari-hari biasa, hari kerja itu mungkin rata-rata sekitar 100 orang lah, 100 orang. Nah kalau di hari libur itu ada peningkatan sekitar 200 sampai 300 orang. Dan kalau itu liburnya adalah long weekend, ini tentu akan signifikan jumlahnya. Seperti hari kemarin dari tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Juli, itu tercatat sekitar 3.345 kunjungan pengunjung. Jadi kenaikannya cukup signifikan karena per hari rata-rata itu di atas 400 orang kunjungan rata-rata, sehingga mengalami peningkatan. Dan tentu ini juga berimbas pada PNBP yang diterima oleh negara. Karena tiket yang dengan segala hal di kami itu semuanya masuk ke PNBP. Jadi tidak ada yang masuk ke BTN Kelimutu, tapi semuanya diserahkan kepada negara, yaitu dalam bentuk PNBP. Mungkin itu Mbak Antoni sekilas paparan.
gambaran pengunjung di Dan Kelimutu. Kalau jumlah kunjungan untuk wisatawan mancanegara sendiri mengalami peningkatan ya Pak untuk tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, mengalami peningkatan, Mbak. Dengan seiring dengan kalau kemarin-kemarin memang terbatas karena kejadian pandemi COVID. Iya. Dan dengan sudah dibukanya atau PPKM sudah selesai dan semua geliat perekonomian, geliat wisata itu sudah mulai berkembang lagi. Jadi kalau mancanegara memang dibandingkan dengan Komodo memang masih jauh kan seperti itu. Dan tercatat dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli itu total 213 orang yang pengunjung mancanegara yang datang ke Kelimutu. Begitupun kalau wisatawan domestik ya Pak ya, untuk liburan tahun-tahun sebelumnya juga untuk tahun ini mengalami peningkatan luar biasa ya Pak ya. Betul sekali. Dan ini saya yakin pasti didukung dengan sarana prasarana ya di seputaran Danau Kelimutu begitu Pak. Betul. Jadi kami berusaha meningkatkan pelayanan. Pelayanan baik itu sarana prasarana, walaupun kami sangat terbatas ya karena mengingat kami ini kan hanya tergantung pada APBN. Itu pun APBN pun juga harus kita bagi-bagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kami berusaha seminimal mungkin bagaimana kecukupan wisata alam di situ bisa terpenuhi, baik itu amenitasnya dan lain sebagainya. Kami coba penuhi seminimal dan mendapatkan fungsi yang maksimal. Iya. Dan rencana mungkin di tahun-tahun berikutnya kami sudah menyusun rencana program peningkatan sarana prasarana dan kami sudah sosialisasikan ke Pemda setempat dan mendapat dukungan dari Bupati ND yang beliau juga tidak segan-segan ataupun tidak semangatnya tinggi bagaimana meningkatkan wisata alam di Kabupaten ND. Iya. Nah, tadi dikatakan juga sudah dilaporkan disetujui oleh kepala daerah ya, Pak Bupati sendiri untuk meningkatkan sarana prasarana ini. Apa yang mau ditingkatkan di seputaran Danau Kelimutu seperti apa ini Pak? Ya, kami nanti rencana akan dari penataan sebenarnya, lebih cenderung pada penataan. Ya. Kami ada 3 site nanti yang akan kita tata. Yang pertama itu di pintu gerbang di areal parkiran bawah di visitor center, kemudian nanti di areal parkir kedua di atas, di situ ada penataan pengunjung, kemudian ada pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu loh, tapi tidak mengubah bentang alam dan sebagainya, tapi mensupport itu. Kemudian nanti kita juga site yang terakhir adalah di puncak di Tugu, karena nanti kami coba kembangkan lagi dengan menambah areal viewpoint di sekitar situ, tetapi tidak berubah karakter sifat puncaknya sendiri, tapi hanya berubah agar orang tidak dapat menikmati view itu secara baik di sana. Nah, untuk cuaca sekarang ini ya sedikit tidak menentu, kadang-kadang cerah ya, hujan, mendung ini untuk cuaca di Danau Kelimutu saat ini saya yakin ya untuk para pengunjung sendiri pasti mendapatkan juga informasi nih dari Balai Taman Nasional Kelimutu kira-kira seperti apa cuaca saat ini ya untuk mengunjungi di Danau Kelimutu. Ya. Untuk minggu ke depan. Kalau dari kemarin memang cuaca agak mendung ya. Tadi kita tahu sendiri perubahan cuaca dari panas ke mendung, dan sekarang pun juga sepertinya masih relatif mendung, dan mudah-mudahan sudah semakin siang biasanya sudah mulai ada perubahan. Iya. Biasa seperti itu. Ini Pak Mulyanto, untuk tiketnya aman ya, bisa dijangkau oleh semua kalangan ya Pak? Iya, kami kalau wisatawan sesuai dengan PNBP, Pak Antoni. Jadi kami menerapkan tiket itu memang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah nomor 12 itu terkait dengan kenaikan tarif PNBP. Untuk wisatawan Wisnu malah sangat-sangat terjangkau ini. Ini saya juga sayang sekali, artinya gini.
bahwa kalau di luar negeri itu pemandangan seperti itu sangat mahal sekali gitu. Di sini memang kami pemerintah mungkin masih berpikir bahwa ini perlu perlahan-lahan juga untuk pengembangan. Jadi untuk wisma saja hanya ditarik 5.000. Oh, 5.000 ya. Iya, 5.000. Okay. Tapi kalau untuk mancanegara itu 150.000. 150.000. Oke, mahal ya Iya. untuk mancanegara ya. Iya, Memang karena kita pun kalau ke luar negeri mahal juga. pasti lebih dari itu kalau kita membayar seperti itu. Gitu. Oke. Itu sudah sangat, kalau kita rata-rata sangat murah itu. Iya. Di luar negeri gitu, berapa dolar cuman gitu kan. Oke, selama ini tanggapan para pengunjung baik teristimewa ya wisatawan mancanegara ini bagaimana dengan pelayanan atau objek wisata sendiri, view-view sendiri di Danau Kelimutu seperti apa? Ya, dari beberapa informasi atau wawancara kami sempat kami sampaikan ke pengunjung ya, alhamdulillah mereka tanggapannya ya positif dan cukup, ya mereka juga cukup takjub lah dengan pemandangan alam. Kemudian sarana prasarana memang walaupun minimal, tapi mereka pun juga paham lah bahwa semua juga berproses seperti itu. Hanya kadang-kadang uniknya begini, Mbak Antoni, orang datang ke Kelimutu itu kan ingin lihat view, bisa melihat danau, bisa melihat ya sunrise atau apa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada keunikan sendiri dari turis-turis ataupun dari baik lokal maupun mancanegara. Kalau itu tidak dapat view karena tertutup kabut, mereka pun kadang protes. Kenapa ini ditutup? Malah minta uang atau tiketnya kembali. ini kan namanya juga faktor alam. Alam ya benar. Dan Kelimutu nggak mungkin punya blower yang besar untuk mengusir awan atau bisa kelihatan. Itu mungkin sedikit humoris ya dari para pengunjung ya. Betul. Betul seperti itu. Jadi mereka, saya ini menikmati view ini, tapi kenapa mau nggak bisa ini? Saya ingin minta uang saya kembali ya, repot juga. Oke. Baik, ini yang pasti waktu yang tepat nih menurut Bapak untuk mengunjungi menikmati objek yang indah di Danau Kelimutu ini tepatnya jam berapa? Kalau ingin biasanya kalau ke Kelimutu orang itu mengejar sunrise biasanya. Jadi pagi-pagi buta biasanya jam 4:30 teman-teman itu sudah standby semua. Jadi kalau siang malah justru tidak terlalu banyak. Tapi justru siang pun juga bisa menikmati danau. Cuma orang kan ingin mengejar melihat sunrise sebenarnya yang tujuan utama. Oke. Baik Pak Mulyanto, yang terakhir himbauan ya untuk para pengunjung semuanya, wisatawan ya baik dalam negeri maupun luar negeri sama-sama menjaga ya objek wisata di Danau Kelimutu. Iya, terima kasih. Baik, Mbak Antoni, jadi untuk para pemirsa RRI yang mendengarkan pada pagi ini, bahwa konsep utama pembangunan pengelolaan Taman Nasional Kelimutu adalah berbasis konservasi. Jadi bagaimana nanti kita tetap menjaga alam itu sedemikian yang sudah ada sedemikian baik menjadi lebih baik lagi dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Tidak usah pakai vandalisme, tidak usah pakai terutama membuang sampah sembarangan. Kami sudah menyediakan fasilitas-fasilitas amenitas baik itu kamar mandi dan sebagainya, tempat sampah kemudian dan sebagainya, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kelestarian kawasan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, himbauannya lagi adalah setiap pengunjung dilarang memberikan makanan kepada satwa-satwa yang ada di sana. Di sana ada namanya makaka fasciculus atau kera ekor panjang. Sekarang sudah mulai reaktif karena ulah pengunjung sendiri bahwa di situ sebenarnya ada himbauan dilarang untuk memberikan makan bagi satwa tersebut sehingga tidak ada ketergantungan. Sekarang sudah mulai reaktif. Apabila ada pengunjung yang membawa sesuatu, dia seakan-akan akan diberikan makanan. Nah, ini sehingga nanti akan mengganggu aktivitas dari pengunjung. Ini kami larang keras sekali bagi kami karena agar kenikmatan pengunjung
menikmati suasana di alam juga akan lebih baik. Itu intinya, Mbak Antoni. Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyanto atas waktunya pagi ini bersama Pro1 RRIND ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Bapak bersama teman-teman. Selamat pagi, terima kasih, salam sejahtera. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.